Ya, Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih Om Dul, terima kasih juga teman-teman. Ini ada 10 teman-teman kita yang sudah hadir dari Om Ucup, Jeng Ratri, kemudian Jeng Pipin, Jeng Titi, Om Hendro, Jeng Erlina, Jeng Yayi ini ya. Wah, Jeng Yayi. Mudah-mudahan di Jogja apa di mana ini ya kita Terus ada Jeng Heni. Oke. Ya, eh, pada kesempatan ini meskipun sudah di penghujung Ramadan, tapi alhamdulillah kita tetap sehat dan kita bisa bersilaturahim pada pagi hari ini. Dan insya Allah puasa kita diterima oleh Allah SWT, begitu pula dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan, baik itu siang, pagi, maupun pada malam hari. Dan insya Allah kita akan mendapati buah-buah Ramadan kita petik pada tanggal 1 Syawal Amin. 1442 Hijriah yang akan datang. Amin. Baik, teman-teman semuanya, mari kita buka silaturahim kita dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, izinkan saya akan membacakan 2 ayat di dalam Al-Quran untuk memulai pengajian dan silaturahim kita pada pagi hari ini. Yang saya baca adalah di Quran Surah Al-Ahqaf ayat yang ke-13 dan Surah Al-Jin ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allawi istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Shadaqallahul azim. Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu dalam Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, itu adalah pengantar pada pagi hari ini 2 ayat tentang istiqomah sesuai yang sesuai di dalam tema pengajian pada pagi hari ini. Oke, saya kira begitu. Saya serahkan pada Om Irul, monggo Om Irul untuk menyampaikan materinya. Ya, mudah-mudahan Anjab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Hari ini kita akan mengkaji ulang kembali ilmu yang mungkin sudah kita punya dan mengapa pengajian kita ini menarik bagi kita ya. Nah, kita itu senang ngaji kalau kumpul dengan teman-teman yang kita kenal. Kalau ngaji dengan yang tidak dikenal sih sudah banyak, tinggal buka di YouTube ya. Tapi sebenarnya ada nilai silaturahmi di dalam pengajian kita ini, sehingga kita ngaji bareng ya, setiap Ahad ya. Ya, nah, kali ini temanya tentang istiqomah. Jadi
Ya, di istiqomah kita sudah tahu menjalankan sesuatu itu kadang berat karena dia itu berurusan dengan waktu. Jadi saya pernah lihat videonya Kove itu. Sesuatu itu menjadi berat bukan karena dia berat aslinya gitu ya, tapi karena dia harus ditanggung dalam waktu yang lama. Jadi, dia mencontohkan seseorang memegang gelas gitu ya, tangannya ke depan memegang gelas, dan coba kamu memegang gelasnya 15 menit, itu jadi berat itu. Padahal gelas berisi air itu sebenarnya tidak berat, tapi karena lama itu jadi berat rasanya. Gitu ya. Nah, seringkali kita justru lebih mudah melakukan sesuatu yang besar tapi dalam jangka pendek daripada sesuatu yang kecil dalam jangka yang panjang. Jadi misalnya sedekah bantu orang, ya anggap 1 juta gitu ya sekali gitu, itu rasanya ringan. Tapi kalau misalnya apa ya bersedekah di panti asuhan 200.000 setiap bulan untuk jangka waktu yang entah bertahun-tahun itu tiba-tiba rasanya berat. Gitu ya. Ternyata yang berat itu adalah komitmennya. Gitu ya. Itulah kenapa ya banyak hal yang berurusan dengan komitmen itu kalau tidak dilandasi niat yang sungguh-sungguh itu rasanya berat ya. Termasuk ya apa ya pernikahan misalnya, kemudian belajar misalnya sekolah gitu kan ya itu jangka waktunya lama ya sehingga rasanya berat. Nah untuk hal-hal yang sifatnya komitmen jangka panjang itu kita perlu ilmu ya. Termasuk di dalam ibadah itu kan seumur hidup. Ibadah yang di sini yang dimaksud ibadah mahdoh ya. Jadi sholat, zakat, puasa, itu tahun depan puasa lagi, tiap hari sholat lagi. Nah itu kan menjadi berat ketika kita menganggapnya suatu komitmen yang jangka panjang. Nah pembahasan kita kali ini tentang istiqomah itu sendiri, saya mulai dari, ini sudah saya ulang-ulang supaya ingat. Gitu. Di misi hidup manusia mengenali Allah, berserah diri padanya, memakmurkan dunia, dan menyelamatkan jiwa lain dengan mengajak kedua hal tersebut. Nah, ini ada satu kisah yang tentu saja sudah masyhur. Dia yang tak lelah bersangka baik. Jadi Alkisah ada seorang yang luar biasa suksesnya, dia kaya, dia terhormat, dia punya banyak anak, gitu ya, banyak istri juga bahkan di masa lalu itu. Dan kemudian dia diuji ya, diuji dengan dibalik keberuntungannya itu menjadi kenestapaan ya, nestapa gitu. Jadi rumahnya hancur, anak-anaknya meninggal, dia menjadi bangkrut, kemudian istri-istrinya minta cerai, nah, dia kemudian sakit yang bertahun-tahun, yang dikabarkan 17 atau 20 tahun gitu ya. Nah, kita sudah kenal orang ini namanya Ayub alaihissalam. Ayub. Ayub menjadi salah satu yang dipilih oleh Allah, dijadikan teladan, dimasukkan di dalam Quran. Jadi istimewa sekali manusia yang namanya itu dimasukkan di dalam Quran. Karena ya tidak banyak yang diberi diberi keistimewaan masuk Quran. Nah, Ayub ini salah satunya, dan kalau kita belajar Quran itu kita selalu akan menemukan tokoh yang bersesuaian dengan keadaan kita gitu ya. Kalau misalnya saya itu ya suka merasa tugasnya adalah mengajar, kadang-kadang saya merasa lelah gitu. Entah kenapa saya itu merasa ada kisah yang cocok dengan saya itu, yaitu kisah Yunus. Kisah Yunus tuh saya merasa cocok gitu ya, yang tidak boleh lelah gitu. Jadi Yunus itu adalah kisah orang yang lelah kemudian Allah memberikan ujiannya atau memberikan tegurannya dan itu menjadi ibroh gitu ya. Saya merasa connect dengan kisah itu. Nah, mungkin ada lagi yang lain yang kisahnya akan connect dengan masing-masing perjalanan diri kita ya. Nah, Ayub ini adalah kisah orang yang tak lelah bersangka baik. Jadi walaupun dia sudah di balik kondisinya gitu, dia tetap bersangka baik. Kalau di dalam Quran itu kan apa ya,
surat apa itu? Nah, ya kalau diberi kemuliaan, Tuhan sedang diberi nikmat, Tuhan sedang memberikan aku kemuliaan. Kalau diberi musibah, Tuhan sedang apa ya, menghinakanku gitu kan. Nah, kalau Ayub ini tidak dia. Dan ingatlah kisah Ayub ini di surat apa tadi ya? Al-Anbiya. Al-Anbiya ayat 83, 84. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Jadi bahasanya halus ya. Ya, ya ada seperti komplain tapi ya Engkau lah yang Maha Penyayang gitu. Jadi tapi sekaligus berserah diri gitu. Jadi nah ini doa ini juga di Quran itu banyak sekali doa-doa dari para nabi itu yang bisa kita kita contoh gitu ya. Ini kan bahkan doa itu sebenarnya kan diajarkan ya. Diajarkan. Seperti halnya Adam itu diajari untuk bertaubat. Nah, kita bisa menggunakan doa yang sama gitu kan ya. Ya, misalnya mengeluhkan sesuatu dan kemudian ditutup dengan kalimat yang ya Allah Engkau adalah yang Maha Penyayang di antara semua penyayang, atau ya Allah Engkau adalah yang Maha Pengampun di antara semua yang pengampun gitu. Misalnya seperti itu ya. Dan itu dicontohkan ya. Maka Allah itu ini berdoanya kita tidak tahu ya, pastilah doanya tidak sekali langsung dikabulkan ya. Doanya itu ya dari mulai sejak sakit sampai bertahun-tahun itu, sampai hampir 20 tahun itu. Ada yang bilang 20 tahun, ada yang bilang 17 atau 18 tahun. Jadi luar biasa kisah Ayub ini. Maka dia salah satu yang dipilih dicatat di dalam Quran. Maka kami pun memperkenankan surahnya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Bahkan ada yang diceritakan, kalau nggak salah mungkin juga di Quran ya. Jadi iblis itu mempertanyakan itu kan, wah Ayub itu bersyukur karena dia diberi banyak kenikmatan. Lalu Allah menyampaikannya, oh tidak, memang dia hamba yang sangat bersyukur. Nah seperti itu ya. Nah, luar biasa juga ya, iblis itu punya hak akses untuk bertanya. Nah, ini kisah yang pernah saya sampaikan lagi karena dalam satu kisah nasihat pada Muaz ini, banyak hal yang bisa kita petik ya. Ya, jadi saya ulang sedikit, aku pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan dan di waktu pagi suatu hari aku dekat dengan Rasulullah. Kami sedang berjalan, lalu aku berkata, wahai Rasulullah, kabarkan padaku dengan amal yang bisa memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Kata Rasulullah, sungguh kamu telah bertanya tentang perkara yang besar, dan sesungguhnya ia mudah atas orang-orang yang Allah berikan kemudahan, yaitu kamu hendaklah beribadah kepada Allah dan jangan sekutukan Allah sedikit pun. Ini tauhid ya. Dan kamu mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa, dan haji ke Baitullah. Ini sebenarnya rukun Islam. Ini rukun Islam. Jadi syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Jadi kan gampang sekali mengingatnya. Jadi ya mudah atas orang-orang yang Allah berikan kemudahan. Nah, di kata-kata ini ya, Allah berikan kemudahan itu artinya bahkan dalam beribadah pun kita bisa diberi kemudahan oleh Allah itu. Ya tentu saja kita sendiri meminta gitu, ya Allah mudahkan aku untuk ibadah. Nah kemudian pintu kebaikan pernah kita bahas, puasa sebagai perisai, sedekah memadamkan dosa, dan sholat seorang di tengah malam. Ya. Nah ini akan diberi pahala seperti di sini, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka menyeru Rob dengan penuh rasa takut dan rasa harap, dari sebagian apa yang kami risikan, mereka infakkan. Jiwa tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka dari kesejukan pandangan
sebagai balasan terhadap perbuatan mereka. Maksudnya adalah dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu, kita bahkan tidak mampu membayangkan pahala yang akan kita terima. Istilahnya itu, andai tahu pasti tinggalkan yang lain, ya mengejar itu saja itu. Andai tahu. Tapi justru disitulah ujiannya itu tidak diberitahu. Nah, kemudian kan waktu itu pernah kita bahas di bahasan lisan, yaitu maukah kamu aku beritahukan keseluruhannya, yaitu Islam tadi, tiangnya adalah sholat, ini yang salah satu ditekankan oleh Rasulullah, puncaknya adalah jihad bersungguh-sungguh. Maukah kamu tahu kunci seluruhnya itu? Nah, tahan ini, dan ternyata itu adalah suruh menahan lidah, ya menahan lidah. Jadi Rasulullah memegang lidahnya, bilang tahan ini, dan ternyata itu adalah kunci. Ya paling berat itu kan kita puasa tapi di WA kita masih nyinyir atau masih riba atau masih memang berat itu. Memang berat karena itu adalah kunci amal. Amalnya dikekalkan dengan lidahnya itu. Jadi dikekalkan dari lisan-lisan mereka. Ini hadis riwayat dari Tirmidzi, riwayatnya dari Ibnu Majah. Nah, itu tentang hadis yang mengatakan bahwa ada balasan yang luar biasa dari kebajikan, dan untuk meraih surga Allah itu ya sesederhana menjalankan rukun Islam. Kemudian kita pernah membahas tentang qalb, ya. Jadi di dalam diri kita itu ada jasad yang kelihatan itu. Nah, kita yang sesungguhnya itu adalah yang jiwa ini, yang insan, yang nafs itu ya, yang jiwa. Dan Allah menyiapkan ruh supaya kita hidup ya, dan kemudian bisa connect kepada Allah itu melalui ruh ya, melalui ruh. Jasad itu kalau tidak mau connect ya dia ya jasad saja dengan jiwanya. Ruhnya tidak dipakai untuk connect. Nah, dulu pernah kita bahas, diulang sedikit. Jadi kisah manusia yang bercahaya, nanti akan ada suatu saat di mana ya kamu akan melihat orang mukmin dan perempuan sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Jadi digambarkan nanti itu di padang mahsyar, kemudian gelap gitu ya, tiba-tiba jadi gelap dan orang-orang mukmin itu bersinar gitu. Jadi kemudian saat itu kemudian ada sekat ya. Jadi sebenarnya ada ayat yang lainnya di mana orang kafir itu tidak punya sinarnya. Jadi bayangkan di suatu yang kita tidak tahu dan kemudian kita tidak ada cahaya, nggak bisa melihat apapun. Nah, sinar itu ya salah satunya dari qalb ya. Kita pernah bahas di dalam ngaji kita tentang qalb. Di sana kita bahas dari surat At-Taghabun, barang siapa beriman pada Allah, niscaya akan Allah itu memberikan petunjuk kepada qalbnya. Jadi maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu dapat memahami, atau punya telinga yang dengan itu dapat mendengar. Karena sungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tapi hati ya. Nah, jadi saya ingin mengaitkan beberapa materi yang tampak tidak berkaitan, tapi sebenarnya berkaitannya. Yang pertama tentang kisah Ayub tadi. Kisah Ayub itu adalah contoh orang yang istiqomah. Gitu. Kemudian yang kedua adalah hadis bagaimana kita itu akan masuk surga, lakukan rukun Islam, gitu kan ya. Kemudian yang ketiga adalah bahasan kita tentang qalb ya. Jadi orang-orang yang nanti akan mendapat cahaya. Nah, bagaimana itu akan berkaitan ya. Nah, jadi di dalam dada kita itu, di jiwa kita ya, bukan di fisik kita ya. Di jiwa kita itu Allah memberikan qalb yang kalau itu terus diasah begitu ya, dibersihkan gitu, maka ada pengajian tazkiyatun nafs waktu itu oleh Pak De Ihsan ya. Kita membersihkan diri, maka kemudian Allah akan menyalakan semacam pelita gitu ya, membuat qalb itu bersinar gitu ya. Jadi kebanyakan kan masih mati kan ya, masih tertutup kotor gitu.
Kemudian ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan kemudian dia permukaannya menjadi bersih, lalu Allah nyalakan di dalam, ini perumpamaan ya, nyalakan di dalam kalbu itu bersinar gitu, ada cahaya, ada apinya. Gitu. Nah, jadi Allah itu sebenarnya connect ke kita itu melalui qalb. Ya. Kalau alam ini adalah tanda-tanda atau cermin dari wajah Allah. Ya. Kalau kita itu melihat gunung, takjub, atau sedang mendung, kemudian ini sehingga kita takut, itu hanya melihat alam itu melihat kekuasaan Allah saja. Tapi kalau kita ingin dekat dengan Allah itu, jalannya melalui qalb, melalui di dalam diri kita sendiri ya, melalui jiwa kita ya, jiwa kita yang bangun, lalu qalbnya itulah yang bisa connect kepada Allah. Ya. Jadi manusia takut dengan kekuasaan Allah yang ditunjukkan di alam semesta ini. Nah, untuk bisa connect dengan Allah, merasa dekat itu melalui qalb. Nah, Allah sendiri itu mempunyai banyak sifat kan. Ada yang jalal, agung gitu, ada yang jamal itu indah gitu ya. Itu nama-nama Allah itu ya. Jadi kalau jalal itu membuat kita itu segan, yang maha perkasa, yang maha menyiksa gitu ada ya. Yang maha, pokoknya membuat kita itu takut, segan, enggan gitu. Tampak agung, gitu. Al-Aziz gitu. Itu nama-nama yang jalal. Nama-nama yang jamal, yang indah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, gitu kan ya. Al-Latif, gitu. Nah, jadi membuat kita itu merasa dekat, gitu. Merasa nyaman dengan Allah itu. Nah, untuk yang dekat-dekat itu munculnya atau kita bisa connect itu melalui qalb. Kalau di dalam hadisnya, kalau qalb ini, hati ini baik, ya orangnya akan jadi baik. Dan kalau rusak, ya orangnya akan rusak. Gitu. 4 macam qalb pernah kita bahas, yang bersih, ya, itu dan bersinar, yang hitam dan terbalik itu ya, maksudnya nggak jelas ya, jadi tertutup itu. Kemudian yang terikat dengan bungkusnya ini maksudnya yang kita masih bolak-balik gitu ya. Kemudian yang qalb yang campur aduk di dalamnya ada iman dan kemunafikan. Nah, ini qalbun salim yang sehat tadi, qalbun marid yang berpenyakit ya. Nah, itu bisa disembuhkan. Qalbun mayit yang mati ya, itu kafir ya. Kemudian ya kayak gitu ya. Kita itu biasanya yang ada sakitnya ini ya, ada penyakitnya. Dan itulah kenapa Allah itu menurunkan Quran ya, karena Quran itu ditujukan untuk menjadi obat hati. Ya. Tidak bisa dengan cara yang lain ya. Ya harus mendapat ilmu yang benar. Nah, katanya kalau kita itu kaumnya itu sudah mulai bersih ya, mudah-mudahan bisa bersinar gitu ya. Rasulullah bersabda, ketika cahaya telah masuk di dalam hati, maka hati itu menjadi luas dan lapang. Nah, ini ciri-cirinya ya. Para sahabat bertanya, apa tandanya ya Rasulullah? Jadi apa itu tanda-tandanya adalah ingin kembali ke negeri keabadian. Nah, ya, maksudnya kita berorientasi akhirat ya. Menjauh dari negeri ketertipuan dunia. Nah, bukan berarti kemudian kita zuhud seperti kemudian tinggalkan semuanya lalu uzlah, bukan. Tapi maksudnya kita tidak terikat dengan dunia itu. Kalau amal solehmu adalah menjadi orang kaya yang banyak bersedekah, ya itu harus kamu jalani. Gitu. Kalau kamu harus menjadi raja seperti Sulaiman, ya kamu jalani. Jadi bukan 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 kemudian menjauh itu uzlah ya, bukan lari ya, bukan lari. Tapi kita menggenggam, dunia itu digenggam.
dan bersiap menjemput kematian sebelum datang kematian itu. Maksudnya ya selalu waspada ya. Nah, bagaimana supaya seperti ini? Nanti saya rangkum di belakang, kalau masih agak bingung nggak apa-apa. Nah, ini beberapa materi lompat-lompat nanti bisa bergabung. Nah, kita harus tahu manusia seperti apa yang diinginkan oleh Allah itu kan ya. Nah, kalau di dalam surat Al-Fatihah adalah jalan orang kau beri nikmat pada mereka, bukan jalan yang dimurkai atau sesat. Ya. Jadi Islam itu di antara agama-agama yang lain itu, kalau saya mengibaratkan ini seperti jalan tol. Apakah dengan agama yang lain itu bisa nyampe pada Allah? Wallahu alam, itu urusannya Allah dengan makhluknya ya. Misalnya ada orang Eskimo berkeyakinan tertentu gitu kan ya. Itu bukan urusan kita gitu. Urusan kita adalah kalau ketemu orang Eskimo itu kita cerita bahwa kalau saya sih Islam gitu. Ya. Tapi memaksa dia ya nggak perlu gitu. Karena tujuannya adalah memberi kabar, memberi peringatan. Nah, kita, bagi saya itu, bagi kita itu seperti jalan tol. Jalan tol itu kalau kamu ikuti, kamu pasti nyampe gitu. Beda dengan jalan yang lain, mungkin ada cabangnya, bahkan mungkin tersesat, bahkan mungkin berhenti terus lupa gitu ya. Kalau jalan tol itu ya terus kita nyampe ujungnya, sampai di yang sesungguhnya itu. Nah, Islam itu seperti jalan tol dan itu ada rambu-rambunya itu. Nggak bisa keluar dari situ. Tapi dengan mengikuti rambu itu kita nyampe. Nah, sebenarnya siapakah orang-orang yang diberi nikmat itu? Sekarang kita mulai kan menghubungkan yang Ayub tadi dengan kita mau menjadi seperti ya, Ayub ya. Jadi orang-orang yang diberi nikmat itu di surat An-Nisa itu adalah barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, ini beriman ya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat. Nah, yaitu para nabi-nabi. Ini level paling tinggi nabi. Di bawahnya adalah para siddiqin, ya, ada level yang disebut dengan siddiqin yang membenarkan. Ini orang-orang yang sudah levelnya tinggi ya, di bawah nabi ya, tapi bukan nabi. Lalu syuhada, ini tidak harus mati syahid di sini ya. Syuhada ya. Siddiqin wa syuhada, orang-orang yang bersaksi gitu kan ya. Kemudian wasolihin, dan orang-orang yang soleh. Jadi di dalam kehidupan kita itu kita harus berusaha mencapai minimal ya level orang yang solihin ya. Nah, kapan-kapan dibahas ini solihin. Itu orang-orang yang menemukan dan melakukan amal solehnya kan begitu ya. Nanti di lebih atas lagi ada syuhada, orang-orang yang bersaksi. Kemudian ada siddiqin, dan kemudian para nabi. Nah, ini yang disebut dengan orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Kalau kita tergabung di situ gitu ya, kita akan mendapat teman yang sebaik-baiknya gitu istilahnya. Nah, lalu kita hubungkan dengan jiwa dan qaul tadi ya. Jadi kita sudah tahu tujuan kita itu, mudah-mudahan kita termasuk golongan sholihin. Syukur-syukur syuhada, syahid gitu ya, syuhada ya. Syukur-syukur lagi siddiqin gitu. Kalau nabi nah, tentu bukan ya, sudah tidak ada nabi lagi. Nah, kemudian kita melihat kita sendiri kan. Nah, kita sendiri itu kan ada jiwanya. Kita yang berbuka itu kita yang jasadnya gitu ya. Tapi di dalamnya itu ada jiwanya. Fisik kita ada umurnya, rata-rata sekarang sudah kepala 5 gitu ya. Tapi jiwa kita itu macam-macam. Ada yang sudah tumbuh, ada yang masih bayi gitu ya, ada yang masih kecil gitu. Nah, kita tidak tahu ya. Nah, ciri-cirinya kan sebenarnya self assessment ke diri kita sendiri. Nah, kita inginkan kita makin berusia juga jiwa kita tumbuh ya. Jiwa kita yang sesungguhnya itu tumbuh. Kita yang sesungguhnya itu yang seperti apa? Yang tadi itu yang bisa connect kepada Allah itu ya. Jadi bangun dia, ya bangun dan berusaha connect pada Allah. Kalau misalnya yang tidur kan ya buat apa connect? Jadi yang menggerakkan adalah jasadnya. Automatic mode tapi jasad itu.
Nah, film ini saya kira banyak yang sudah tahu ini ya. Ini film apa ini? Om Jok tahu nggak film ini, Om Jok? Om Jok, ya. Film ini film yang cukup populer di zaman kita dulu. Nah, judulnya adalah Karate Kids ya, Karate Kids. Oh, Ya, Karate Kids sempat nonton nggak, Om Jok? enggak. Orang Om Jok harus ikut jadi sufi, Om Jok. Suka film ya. Om Yogi mungkin tahu ini. eh, Film Karate Kids ya. Di film Karate Kids itu nah, ada anak muda ini diajari karate, tapi ternyata malah disuruh nyuci mobil gitu. Tapi nyuci mobilnya dengan gerakan tertentu ya. Keluar, keluar, dalam, dalam itu. Ternyata itu adalah melatih basic dari karate itu sendiri. Jadi ketika diserang refleksnya langsung menangkis dengan cara yang benar. Jadi ini berlatih itu kan. Tiap kali dia tiap hari dia berlatih nyuci mobil, habis itu di walk sampai mobilnya tadinya mobil-mobil bekas ini jadi kinclong semua gitu kan ya. Dia sambil mengeluh itu masih habis itu masih ngepel lantai dengan gerakan yang sama. Terus kapan berlatih karatenya? Gitu kan ya. Ya itu kamu sedang berlatih. Gitu. Ternyata dengan latihan itu tiba-tiba dia sudah mampu ya mendapatkan dasar-dasar dari karate. Nah, sama dengan itu, yang membuat kita malas beribadah itu kan karena dari kecil kita ditekankan ibadah itu untuk ngumpulin pahala gitu ya. Jadi sifatnya transaksional. Kalau kamu beribadah, nanti kamu dapat pahala, dengan pahalamu itu kamu masuk surga, gitu kan ya. Nah, sekarang kan pemahaman kita berbeda ya. Kita masuk surga karena Allah itu ridho. Nah, level surganya ya memang terkait pahalanya. Tapi masuk tidaknya adalah Allah ridho. Gitu. Nah, ibadah itu sebenarnya adalah sarana. Ibadah itu adalah sarana untuk menghidupkan qalb. Jadi cara pandang kita ibadah itu sama harus kita lihat dengan cara yang lain. Dia itu sesuatu yang rutin karena sejak kecil kita dilatih. Dan ketika kita sudah mulai memahami esensinya dan mendapatkan manfaatnya, kita terus melakukannya karena itulah yang ditunjukkan oleh Allah, caramu untuk tetap bisa menjadi orang yang diinginkan oleh Allah itu ya. Solihin, syuhada, kemudian sidikin ya. Dan para nabi melakukannya juga gitu. Jadi ibadah itu adalah sarana. Ibadah itu sarana untuk menghidupkan qalb dan menjadi yang diinginkan oleh Allah. Jadi kalau beberapa minggu lalu kita belajar tentang esensi Islam kan prinsip dasar agama Islam itu mulai dari tauhid ya. Tauhid dan kemudian semua yang la'alakum kan, la'alakum tatakun, la'alakum tashkurun ya, jadi takwa, menjadi bersyukur, menjadi orang berzikir, selalu ingat. Itu kan sebenarnya yang diinginkan oleh Allah. Kemudian di level berikutnya adalah ibadah kan, perintah dan larangan utama. Ini kan sarana. Jadi ketika kita ingin takwa itu, bagaimana sih caranya takwa? Ya kamu puasa, ya, bagaimana supaya kita itu selalu ingat pada Allah? Ya, kamu sholat. Karena sholat itu jalanmu untuk bisa selalu ingat. Jadi kita mendudukkan bahwa ibadah kita, terutama ibadah makhluk itu, di baliknya itu ada tujuan, dan ibadah itu sendiri berpahala. Tapi dia itu sarana. Dia bukan tujuan itu sendiri. Allah itu tidak memerlukan. Ya, Allah tidak memerlukan puasa kita. Tidak memerlukan secara ini ya. Allah tidak memerlukan sholat kita. Allah itu menyuruh kita sholat agar kita itu connect pada Allah. Ini loh cara kamu connect ke saya itu, kamu sholat. Gitu. Terus kalau pakai cara yang lain, ya mungkin cara itu lebih lama gitu ya. Jadi setiap di dalam yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Muaz itu, caranya gampang. Kamu lakukan rukun Islam, mulai dari bersyahadat. Kenapa harus diucapkan? Ya karena itu adalah jalan supaya kita
connect ke ketauhidan itu kita harus mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu jalanmu. Kalau kamu sering-sering mengucapkan itu, kamu semakin connect. Kemudian sholat. Sholat itu kan sebenarnya sholat itu menghubungkan ya. Ya kita belajar waktu kecil, kita diajari supaya terbiasa, supaya fisik ini tidak menggerutu gitu kan ya. Makin lama sudah terbiasa, pada jamnya kita jadi sudah. Tapi ketika jiwa yang di dalam itu sudah berkembang, sudah tumbuh menjadi dewasa, maka sholat itu tidak lagi menjadi kegiatan fisiknya jasad, tapi yang menggerakkan itu nanti jiwanya. Jadi jiwanya itu apa ya? Memang yang memerlukan untuk connect dengan cara sholat itu. Jadi kalau di hadisnya kan ya atau di hadis atau dikabarkan ya. Ya mi'rajnya mukmin itu ya sholat itu ya. Jadi connect sebenarnya. Jadi diajari untuk connect. Caranya seperti ini. Nah, kenapa itu berpahala? Ya sama aja. Anak kecil gitu kan ya supaya mau sholat ya dikasih hadiah gitu kan ya. Mahasiswa supaya mau belajar ya dikasih nilai gitu kan ya. Tapi kan sebenarnya tujuannya bukan dapat nilai. Tujuannya si mahasiswanya itu punya ilmu, yang dari punya ilmu itu dia bisa mandiri ya. Bisa bekerja, bisa berkarya dan yang lain-lain gitu ya. Bisa menolong pada level lebih tingginya lagi. Jadi bukan mengejar nilainya ya. Nah, jadi sholat banyak-banyak itu bukan belajar banyak-banyak, bukan mengejar nilainya, ya memahami ilmunya. Tujuannya kan seperti itu. Jadi semua ibadah yang dimunculkan di level 2 ini dalam pembahasan esensi Islam kemarin, itu sebenarnya merujuk ke makna yang nomor 1, agar kamu menjadi orang yang takwa, agar kamu menjadi orang yang bersyukur. Ketika kamu itu menjadi yang seperti itu, qalbumu itu nyala. Gitu. Qalbumu itu nyala. Gitu. Sehingga ya semua kegiatanmu itu tanda kutip adalah ibadahmu pada Allah. Gitu. Karena kamu menjadi yang diinginkan oleh Allah. Bekerja dengan yang diinginkan oleh Allah itu, kalau dagang itu jujur gitu ya. Kalau tani itu ya sabar gitu kan. Ya terserah di lahan apa kita akan beramal soleh gitu. Ya. Jadi semua yang menjadi ibadah itu adalah sarana. Nah, jangan ditanya apakah sarannya berpahala. Sarannya berpahala. Saking butuhnya kita pahala dari Allah itu ya. Allah ngasih pahala gitu. Tapi esensi dari ibadah itu sendiri, kamu lakukan itu melatih diri gitu ya, supaya jiwamu juga tumbuh begitu ya. Di setiap ibadah yang rukun Islam itu ada maknanya. La'alakumnya itu ada. Misalnya sholat kan tanha anil fasya wal munkar. Ya, atau menjadi orang yang selalu ingat. Ya, tadzakarun gitu kan ya. Kalau kita berzakat, ya, kamu bersyukur kan ya. Kamu membersihkan hartamu gitu. Dan seterusnya. Kalau kamu berhaji ya, kamu apa ya? Ultima berserah begitu. Kalau bahkan ada yang mengatakan berhaji itu seakan-akan membuatkan rumah ya, ini kiasan ya, rumah Allah di dalam diri kita. Nanti Allah ada di situ, nurnya ya, nurnya ya. Itu beda itu. Jadi hatinya itu nanti menjadi hidup. Jadi ibadah itu sama sekali bukan kebutuhan Allah, tapi kebutuhan makhluk itu sendiri. Ya, ketika dia masih kecil, kesadarannya masih kecil gitu kan ya, maka ya yang ditekankan adalah kalau kamu melakukan itu kamu dapat pahala. Tapi ketika kemudian jiwanya itu sudah tumbuh dan sadar, pada satu titik kita akan tahu bahwa ibadah itu kebutuhan kita. Kita yang butuh. Nah, pada saat itu muncullah motivasi kita untuk melakukan ibadah sebanyak-banyaknya dan muncullah istiqomahnya. Jadi terbalik ya. Jadi istiqomah itu sebenarnya muncul karena kita tahu manfaatnya, kita tahu bahwa yang kita lakukan itu buat kita gitu. Jadi
Ya anak kecil, semua anak kecil nggak suka mandi gitu kan ya. Tapi seperti kita ya nggak tahu, mungkin ada yang nggak mau mandi gitu ya. Tapi kalau tidak mandi 3 hari pasti kita pengen mandi gitu. Kita yang memerlukan. Gitu. Kalau anak kecil enggak, mandi itu lari ya. Zaman kecil kan disuruh mandi malah lari gitu kan. Tuh. Nah, jadi ada suatu transformasi dari jiwa kita itu, dari yang tadinya tidak berakal, bahkan mungkin tidur gitu, terus bangun dan makin mengerti gitu. Nah pada saat itu kita jadi tahu, oh sholat itu sebenarnya cara saya untuk berlatih connect kepada Allah. Nah apa manfaat dari seluruh pelatihan ini? Jika nanti kita itu dan Allah akan memberikan mungkin musibah atau mungkin nikmat gitu kan ya. Di dalam kehidupan kita itu kalau ada apa-apa kita otomatis sudah tahu jawabannya. Misalnya begini nih. Ya, kalau kita dapat musibah ya kalau kita ingin connect ya kita akan connect pada Allah gitu. Kalau kita ingin terhindar dari berbuat keburukan ya kita tahu jalannya seperti apa. Itu otomatisnya itu. Kan tidak setiap orang karate itu menggunakan karatenya sehari-hari gitu kan ya. Tapi ketika dibutuhkan dia sudah ada. Bahkan ibadah yang bukan mahdoh ya, tapi dianjurkan misalnya membaca Quran gitu ya. Itu kan sebenarnya juga adalah dicontohkan sebagai cara ya. Kalau kamu gundah gulana ya kamu baca Quran gitu. Karena Quran itu obat gitu. Quran itu ibarat air hujan yang menumbuhkan tanaman bermacam-macam gitu. Artinya setiap orang itu akan mendapatkan manfaat dari Quran itu berbeda-beda. Jadi ada yang membaca kisah tentang Musa merasa cocok dengan dirinya. Ada yang membaca apa misalnya ya bagian makanya membaca Quran itu juga tidak harus urut, dibuka saja di tengah terus dibaca saja. Tapi biasanya dibaca itu satu kelompok ayat gitu ya. Itu kalau di Quran terjemahan itu sudah ada tandanya, jadi dikasih judul gitu. Jadi dibacanya itu satu kelompok ayat. Tapi tidak harus urut. Kalau urut tuh malah nanti bingung kita urutannya. Walaupun suatu ketika jadi maklum lah atau paham ya. Jadi ibadah itu adalah sarana sebenarnya. Dan sarana itu diwajibkan demi ya untuk kebaikan kita sendiri. Ya terakhir ini hanya doa Ibrahim ini, jadikan aku buah tutur yang baik bagi orang yang datang kemudian. Waj'ali lisana sidqin fil akhir. Jadi ini termasuk para nabi ya. Ya, nanti kita ini dulu ambil materi dari Gus Ibut. Kita lanjutkan dengan diskusi saja. Sudah jam 7:10. Iya. Terima kasih Om Mirul. Ini ada pertanyaan dari Om Basuki ini. Tapi tadi yang disampaikan Om Irul, saya catat Om Irul tadi itu di Al-Fajr 15:16. Oh iya ya. Jadi kalau diberi nikmat kita ini, wah Allah sedang memuliakanku. Tapi Oh kalau iya, sedang betul. diuji terus kemudian manusia bilang, wah ini Gusti Allah sedang menghinakanku ini. Nah, itu di Betul ya. Wal Al-Fajr fajri wal layalin 15:16. ashr ya. Betul. Ya. Terus Oke, kemudian ini dari Om Om Suka Basuki Suka, nih. ya. Di Iya. Al-Quran Allah menciptakan manusia dilengkapi dengan sama basara fuada. Apakah fuada itu adalah kolbun gitu? Iya, iya. Jadi fuad itu kan akalnya jiwa itu. Itu bisa membedakan yang baik dan buruk gitu. Hmm. Jadi begini ya, saya juga ketika ngaji tentang bedanya jiwa dengan jasad ini konslet saya itu, maksudnya nggak terlalu paham itu. Jadi jiwa kita itu mempunyai mata, telinga, kemudian akal, ya, kemudian jasad kita mempunyai juga yang sama. Tapi akal pikiran kita yang ini itu bukan akalnya jiwa. Ya agak susah ya karena mungkin saya juga belum mengalami sampai level itu ya. Jadi nah pada saat itu nanti akan ada tingkatan dari si jiwa itu kecerdasannya itu. Salah satunya
pada tingkatan fuad. Jadi apa ya? Agak susah ini apa menjelaskannya. Jadi gini, ketika kita bicara jiwa itu kita sama sekali disconnect dengan fisik sebenarnya. Dan mata hati itu bukan mata yang ini, karena boleh jadi orangnya buta tapi mata hatinya tidak buta gitu. Atau bahasa Quran kan bahasa yang kompleks karena kita tidak mengalami banyak dimensi ya, kita kan dimensinya fisik ya. Nah, tapi kan tadi disampaikan bahwa apa itu hatimu itu kolbunmu itu kalau sudah ya nanti akan ya betul juga ya bisa disebut fuad tadi itu ya. Ada tingkatan-tingkatan sih. Ada fuad ya. Tapi itu bahasan untuk jiwa. Mudah-mudahan bisa menjawab sekilas ya. Tentu tidak memuaskan nih. Saya sendiri belum banyak ilmunya di situ ya. Jadi ada tingkatan di mana nanti apa ya? Kalau yang berakal itu jiwanya itu ya dia menjadi bijak gitu. Ya kita bisa melihat para sahabat itu kalau membuat keputusan ya, itu kadang-kadang tidak masuk di akal kita. Karena yang menggerakkan itu kaulnya itu, yang menggerakkan itu kaulnya, yang jiwanya sudah berakal, jiwanya sudah berakal. Kadang-kadang tidak masuk akal, jadi kita jadi dapatnya cuma dalam bentuk hadis ya, atau kabar tentang para sahabat gitu ya. Gimana kok tidak seperti hukum-hukum yang sakleknya gitu, contohnya Umar itu ada pencuri ayam malah dikasih sedekah dari Baitul Mal kan. Padahal dia sudah jelas-jelas nyuri. Terus, loh kamu kenapa nyuri? Karena ini. Oh yang salah saya, kalau negara yang salah udah kamu dikasih. Jadi tidak dipotong tangannya gitu kan ya. Nah sementara kita itu kan karena jiwanya masih belum berakal itu ya, pemahamannya masih yang akal yang di sini, yang serba hitam putih gitu ya. Belum Islam itu belum menjadi akhlak. Islam itu menjadi syariat yang sifatnya pengetahuan. Nah, ketika yang jiwanya itu sudah bangun, sudah berakal itu menjadi hikmah gitu. Nah, ya mungkin bahasanya agak panjang ya. Tapi kira-kira begitu di tingkatan apa itu bangunnya si jiwa itu, akalnya itu ada tingkatan namanya fuad. Ada tingkatan namanya fuad. Ya. Artinya mata yang kita untuk melihat jasad kita ini bukan atau tidak sama dengan mata hati kita, gitu ya, Umirul Iya, ya. betul. Terus kemudian telinga kita untuk mendengar ini, jasad ini beda dengan telinganya yang ada di kolbu kita. Karena mungkin Betul. telinga yang ada di kolbu kita ini apa ya, frekuensinya lebih bisa mendengarkan sesuatu yang apa, beyond gitu ya, daripada yang kita dengar dari telinga fisik kita gitu ya. Nggih. Jadi semacam ini apa? Semacam yang tersurat dan yang Yang tersirat. tersirat. Nah, kalau kita melihat bulan itu kan ya, nah, memang bulan mengitari bumi. Tapi para astronom itu melihat yang tersirat bahwa kita yang mengitari matahari, walaupun mataharinya juga seperti mengelilingi bumi. Dua-duanya seperti mengelilingi bumi oleh mata. Tapi yang satu disimpulkan memang mengelilingi bumi, yang satu disimpulkan kita yang mengelilingi matahari. Nah, itu Ya. kan bukan sekedar apa yang kita lihat ya. Nah, sama seperti itu. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, dan itu dilatih dengan ibadah sebenarnya. Jadi ibadah itu outcome ya, bukan output ya. Outcome-nya adalah ya seseorang itu mestinya jiwanya tumbuh ya. Nah, ciri-cirinya ya kalau kata Allah itu tadi diulang hadisnya, ya nanti kalau kamu di dalam qalbmu itu sudah ada nurnya, sudah ada cahayanya, kamu itu nanti luas dan lapang ya, lapang dan apa tadi ya. Nah, jadi nanti kamu itu ya jadi tidak lagi terikat dunia. Bukan berarti kemudian jadi miskin atau jadi uzlah atau jadi nyufi gitu ya, bukan ya. Untung saya pernah membaca bukunya Buya Hamka itu.
Ya. Karena zuhud itu ya bukan kemudian jadi lari gitu ya, tapi zuhud itu ketika kita itu lepas dari terikat dengan dunia. Hmm. Jadi dunia yang digenggam, tapi bisa kita lepas. Ya. Mana ya, tapi kolb. Ya. Oke, dunia itu boleh digenggam tapi tidak boleh menjadi bagian di dalam kolbu kita sehingga terus mewarnai terus gitu nggak boleh gitu. Nah, iya, Kira-kira toh. seperti itu ya. Enggak. Jadi ini nih, saya share sedikit tadi. Nah, ini kan hadis At-Tirmidzi ya. Rasulullah bersabda, ketika cahaya telah masuk di dalam hati, maka hati itu akan menjadi luas dan lapang. Para sahabat bertanya, apa tandanya Rasulullah? Tandanya hati itu ingin kembali ke negeri keabadian, menjauh dari negeri ketertibuan, bersiap-siap menjemput kematian. Nah, gitu ya. Wah, Hmm. kalau begitu setelah ngaji pasti jadi males nih kerja. Oh, enggak begitu. Cara melihatnya yang berubah ya. Hmm. Jangan-jangan kita mempunyai tugas amal soleh, kita harus menjadi sangat kaya. Hmm. Karena Allah akan menitipkan suatu tugas di Hmm. situ. Ya, jadi beda. Malah mungkin harus bekerja lebih giat. Oh, saya nyari duit gampang kok gitu kan ya. Berarti saya itu dititipi tugas saya itu. Hmm. Dititipi tugas untuk apa? Ya untuk menyedekahkannya lagi, untuk menyebarkannya menjadi kebaikan. Sama ya, apa seperti seorang suami gitu ya, atau siapa yang bekerja. Kita harus selalu meyakini bahwa yang kita dapat itu bukan rizki karena kita saja. Kita ini Iya. dititipi rizkinya keluarga. Hmm. Karena itu kalau seorang laki-laki misalnya bersedekah ya, niatkan juga itu sedekah keluarga karena bisa jadi ada bagian dari keluarga di situ. Kan seharusnya itu boleh dikasihkan ke keluarganya kan. Terus Iya. dia sedekahkan. Jadi niatkanlah itu sedekah keluarga demi kebahagiaan keluarga. Mudah-mudahan pahalanya juga ke istrinya, ke anaknya. Jangan diambil sendiri pahalanya. Pahalanya jangan diambil si bapak itu sendiri gitu ya. Jadi diniatkan. Karena kita menyadari duit yang ada di situ juga bukan untuk kita saja. Nah, itu mudah-mudahan jiwanya itu terbuka gitu ya. Logika logika kita kan tidak seperti itu. Logika kita yang kerja ya yang dapat bayaran kan. Hmm. Tapi kalau kita melihat dari yang tersiratnya adalah Allah itu menitipkan. Hmm. Allah menitipkan lewat kamu. Lah kalau kamu nggak mau dititipin ya dilewatkan yang lain nantinya. Iya. Saya jadi ingat cerita Nabi Musa itu ya Mirul ya. Di Iya. zaman Nabi Musa itu ada suami istri yang saya itu memang miskin betul miskin. Terus dia minta kepada Musa, "Mbok minta didoakan sama Musa karena itu doanya mesti mustajab gitu." Mm-mm. Doanya apa? "Mau kita njaluk kaya lah gitu. Setahun wes, setahun." Iya. Akhirnya kemudian didoakan oleh Musa dan betul kemudian keluarga itu menjadi kaya raya. Tetapi kekayaan itu, nah tadi itu, tidak digenggamnya di dalam kolbu, tetapi kekayaan itu digunakan untuk bantu yang lain gitu. Mm. Nah terus kemudian Musa protes kepada Gusti Allah gitu, loh kok malah ditambahi lagi? Nah itulah karena dulu kan apa namanya kontraknya cuma 1 tahun gitu, tapi ternyata Allah tambahkan lagi, tapi Allah kemudian sampaikan bahwa sakjane aku ya isin nek arep tak cabut wong tak kei malah akeh amale gitu. Iya, malah jadi banyak amalnya. Jadi banyak amalnya. Artinya bahwa tadi yang Om Irul sampaikan di TTP itu ada manfaatnya. Ketika teman-teman itu menjadi kaya, itu ada manfaatnya karena memang sudah dititipi Allah dengan kekayaan itu. Semoga kemudian bisa sampai kepada orang yang berhak untuk menerima. Kira-kira seperti itu. Oke, betul, Nah, betul. KB itu tiket, Om. iya, iya. Jadi malah kita bertanya-tanya. Hmm, Bahkan juga kalau kita mudah dalam sebuah ilmu ya, hmm. kita bertanya-tanya, jangan-jangan Allah itu menyuruh kita bersedekah di ilmu kita ini. Ya, ya. Itu juga seperti itu. Jadi ya itu sudah merupakan zakatnya atau bahkan Hmm, sedekahnya. Jadi hmm, Abdurrahman bin Auf atau Utsman yang sangat kaya, termasuk juga Abu Bakar, hmm. itu kalau sedekah itu tak terkira itu ya.
Hmm. Berpuluh atau beratus onta istilahnya begitu kan ya. Dan di sisi lain cari duit gampang sekali mereka itu. Iya. Nah, kita kan juga heran kan ada yang kok saya ini cari duit kok susah gitu kan ya. Ada orang kan setiap detik itu dapat duit gede gitu kan ya. Nah, sebenarnya kalau jiwa kita ini bangun, kita bertanya-tanya, saya ini dikasih tugas apa sebenarnya kok Oh, seperti ini. iya. Ya, nek film Spiderman kayak di balik kekuatan itu ada tanggung jawab yang besar ya. Di balik kekuatan yang besar ada tanggung jawab besar itu. Itu filosofis tapi itu benar gitu. Benar. Hmm. Oke. Teman-teman ada lagi yang akan menyampaikan pertanyaan ataupun apa namanya memberikan pernyataan gitu? Silahkan loh. Atau ibadah apa yang dirasa paling sulit? Iya, paling sulit. Sehingga susah istiqomah gitu. Karena istiqomah itu terkait waktu itu ya Om ya. Jadi tadi dicontohkan Nabi Ayub gitu ya. Hmm. Kalau saya punya apa ya, punya pikiran bahwa Nabi Ayub itu ya terus kemudian tidak pasrah-serah gitu tidak ya dengan sakitnya itu. Tapi mesti ada ikhtiar gitu, itu pasti ada. Tapi Iya, Allah kan belum mengizinkan saat itu. iya. Tapi dengan ikhtiar itu kan Nabi Ayub sampaikan bahwa ya ini mungkin cara bersyukurku itu seperti ini. Hmm. Saya sudah diberi waktu, diberi kesempatan, diberi sehat sekian tahun, kemudian Allah coba seperti ini itu eh, apa namanya? Itu sebagian dari rasa syukurnya itu dengan ikhtiar gitu loh. Tidak tidak kemudian yang bersangkutan itu ya wis ngano gitu, saya kira tidak gitu ya. Hmm. Karena nanti tidak dipahami kayak apa namanya wis ya ngene gitu kan tidak gitu. Tapi bayangan saya pasti Nabi Ayub itu dan keluarganya mengusahakan kesembuhan gitu loh. Tapi mungkin Allah belum ridho saat itu. Tapi Iya. dengan cara apa ya Gusti Allah yang tahu lah. Kita juga kita tidak ada referensi untuk itu kayaknya. Saya kira gitu ya Om ya untuk Nabi Ayub tadi ya. Ya, Nabi Ayub itu kalau menurut saya hikmahnya sih ya, ya Allah yang ngasih kesembuhan ya. Jadi walaupun dia saat itu mungkin bisa mendatangkan tabib terbaik ya. Ya, Tapi begitu Allah itu ingin menyembuhkan ya, itu ada air itu kamu di kakimu itu ada air, terus mandi aja sembuh gitu ya. Jadi ya, mukjizatnya seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah, nah ini yang saya belajar cukup banyak dari kisah para nabi itu. hmm, Saya berusaha netral ketika kita melihat musibah itu. Musibah itu pada akhirnya memang tiket yang dikembalikan ke masing-masingnya. Ada yang kemudian mengeluh, ya, maka itu menjadi musibah itu menjadi suatu bencana gitu kan ya. Ada yang kemudian tetap bersabar, maka itu menjadi jalan dia mendekat pada Allah. Bahkan ada yang mungkin bersyukur ya, itu sudah level yang lebih sufi lagi itu ya, karena dia mengharapkan ada hikmah di balik itu ya. betul. Jadi agak aneh itu. Itu kan kayak kalau di kisah Cina itu ada yang apa itu kedatangan petani yang kedatangan kuda, kudanya banyak, kemudian tetangganya bilang, "Wah, kamu beruntung ini." Kudanya hilang awalnya. Kudanya Hmm, hilang, "Wah, kamu rugi." "Ah, nggak tahu ya," itu kan. Terus kudanya datang membawa kuda lain. "Wah, kamu beruntung ini kudanya membawa peruntungan." "Ah, belum tentu juga." Terus habis itu anaknya naik kuda yang baru itu jatuh kakinya pincang, jadi cacat. "Wah, itu kuda membawa sial itu." Ya, belum tentu juga. Terus tiba-tiba rajanya ini ada rekrutmen militer itu, terus semua pemuda wajib. Nah, karena anaknya pincang, "Ah, kamu nggak usah, kamu kan cacat." Gitu. Jadi apa ya, musibah dan nikmat itu sangat bergantung pada konteksnya gitu ya. Itu juga satu cerita yang sangat filosofis ya. Saya ya. kira itu nah, nabi-nabi itu kan ada di semua bangsa ya. Itu juga sama itu. Jadi di setiap musibah itu wallahu alam itu. Ada bagi orang itu peringatan, ada yang jadi jalan untuk bertobat, ada yang macam-macam itu ya. Ya. Tidak mesti musibah itu karena Allah sedang menghinakanmu. Itu nggak boleh tadi di surat Al-Fajr ya. Ya. Di surat Al-Fajr. Ini dari Jeng Hani ini Om. Ya, Apakah jika kita putus asa atau tidak berikhtiar karena kena musibah, musibah tersebut akan tetap
tetap diganti kenikmatan atau justru musibahnya semakin besar? Ya, ya jawabannya wallahu alam ya. Artinya gini, Allah itu memberikan keadilannya lewat hukum alam. Jadi satu musibah tsunami itu ya bisa kena pada orang yang taat, pada orang yang maksiat, pada orang yang kafir ya. Musibahnya sama gitu kan. Nah, cuman nanti di mata Allah itu akan berbeda. Orang yang tenggelam karena tsunami mungkin dia menjadi syuhada gitu kan ya. Ya Allah, aku terima Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang batil dari semuanya ini. Nah, itu dia jadi syuhada dia. Ada yang menggerutu, ya itu nasibnya beda lagi gitu kan. Nah, terus apakah kalau kita tidak berikhtiar kemudian musibahnya dihentikan atau tidak? Itu juga di luar kuasa kita gitu kan ya. Bisa saja tiba-tiba memang ada masanya musibah itu dicabut, dihilang semua gitu kan. Tapi bukan karena kita tidak berikhtiar. Jadi jangan berpikir bahwa kita yang menyebabkan itu lewat gitu. Ya. Nah, ikhtiar itu sendiri adalah tiket beramal. Ikhtiarmu itulah yang nanti membuat kamu akan mendapatkan ridha atau tidak. Dan dari nilai tiketmu itu, surgamu nanti tingkatannya kayak apa. Jadi kalau yang dianjurkan di dalam Quran, wala tayasu mirawahillah kan, jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Jadi ketika ada musibah ya kita tetap berpengharapan. Dan komplainnya apa ya? Komplainnya kayak nyindir kayak Ayub tadi. Ya Allah, aku ditimpa penyakit dan sesungguhnya Engkau yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang gitu kan ya. Jadi itu kayak apa ya? Kalau saya merasakannya bahasanya itu indah ya, apa ya? Antara komplain, antara meminta, komplain itu campur jadi satu gitu loh. Tapi munculnya adalah pujian gitu. Tapi pujiannya itu juga sindiran gitu. Ya Allah, tapi kan Engkau Maha Penyayang gitu kan. Kamu ya kayak gitu ya. Ya yang kita dilarang itu kan berburuk sangka pada Allah. Apalagi menjadi benci gitu ya. Itu rugi sendiri gitu kan ya. Karena ya di kodoknya jangan-jangan sebentar lagi kamu mau disehatkan ini kalau kamu komplain-komplain itu. Kan kita tidak tahu di kodoknya. Kodoknya kan sudah ada. Dulu waktu kita memahami kodok-kodar kan sudah ada. Ya itu sih. Mudah-mudahan menjawab ya, menjawab. Jadi kita tidak bisa hukum sebab akibatnya secara langsung kalau musibah. Cuman kita boleh ikhtiar. Ikhtiar itu sendiri statistik ya. Jadi misalnya sakit panas, obatnya begini, statistik mengatakan 99% benar, seperti itu. Tapi belum tentu juga, kadang 1%-nya tidak terjadi. Di lain pihak, ada orang sudah stroke, sudah berbulan-bulan, bisa bangun lagi. Ada orang sakit kanker berat, tiba-tiba sembuh, wallahualam itu kan ya. Itu yang kita lihat itu sebenarnya statistik secara alam. Mungkin dikasih ilmu obatnya ini. Ada lagi enggak ya? Teman-teman yang lain? Ada yang mau komentar? Ya untuk penutup ini Om. Jadi di dalam rukun Islam itu semua yang kita lakukan di dalam rukun Islam itu sebenarnya adalah sarana. Sarana supaya jiwa kita ini tumbuh ya. Jadi ibadah itu adalah sarana atau bisa disebut makanan bagi jiwa. Jadi fisik kita butuh makanan, butuh olahraga, pikiran kita, akal kita ini butuh bacaan, butuh diskusi gitu kan ya. Kemudian hati kita ini butuh cinta, kasih sayang gitu ya. Maka jiwa kita itu juga memerlukan makanannya gitu atau sesuatunya itu. Yaitu melalui ibadah yang sudah ditunjukkan di dalam Islam. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kalau itu dijalankan, maka yang diinginkan Allah itu bisa terjadi. Jadi orang yang takwa, jadi orang yang berzikir ya, yang selalu mengingat, yang selalu bersyukur dan yang lainnya. Dipandang seperti itulah ibadah itu. Dan tentu saja dikasih pahala. Cuman itu bukan outcome ya, bukan outcome.
Itu latihan itu nge-gym itu ya. Outcome-nya itu jadi orang yang ini ya, menjadi rahmatan lil alamin ya. Jadi manusia yang menjadi rahmat bagi sekelilingnya. Ya. Jadi, saya kira gitu Om Irul ya. Oke, Ini oke. sudah jam 7:04. Oke. Baik, teman-teman semuanya, ini saya lihat Om Dok belum hadir ya, tidak hadir pada bagian ini. Ya, karena kesibukan beliau. Baik, ini karena sudah akhir dari Ramadan dan besok insya Allah pekan depan ini sudah Syawal, maka nanti pengajiannya nunggu lagi apakah kita tetap Ahad pagi atau kemudian kembali kepada jadwal semula, yaitu Ahad malam gitu. Monggo nanti kita ya, Om Irul ya. Kita Pagi juga nggak apa-apa kalau teman-teman juga Oh gitu lebih ya. terbiasa pagi. Oke. Kan selama COVID ini nggak pergi-pergi ya. Nggak pergi-pergi. Kalau dulu hari Ahad itu sering pergi Iya. siangnya. Ye, ye. Ye, saya kira gitu untuk apa namanya, kemudian undangannya nanti nyusul nggih Om Irul ya. Nggih, nggih. Ya, baik. Teman-teman, kita akhiri pengajian ini dengan baca doa kafaratul majelis dan alhamdulillah sama-sama. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.